Handiro Kak. Ini Nur Aziza? Gak ada Kak. Nggak ada. Konatin? Gak ada Kak. Siapa di sini Siapa? Handiro Kak. Ya alhamdulillah. Ini baru kemarin ini nggak pada hadir. Yang sakit. Ada yang sakit. Oke. Oke, siap untuk belajar hari ini? Insyaallah siap. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba buka LKS-nya halaman berapa? Halaman 3. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Rasul dan Nabi yang wajib kita Ketahui. Ada berapa Kak? Rasul dan Nabi yang wajib kita ketahui? 25. Alhamdulillah masih ingat ada 25 ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, bisa dibuka atau dilihat halaman 3. Kita akan belajar tentang apa? Rasul Azmi. Oke, tentang Rasul Ulul Azmi. I'm thinking about your creation. Ya, bisa dibaca di LKS. Ulul Azmi itu memiliki arti keteguhan atau kesabaran, ya. Memiliki keteguhan atau kesabaran. Siapakah yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Yaitu Rasul, ya. Jadi sebanyak 25 Rasul atau Nabi, hanya ada berapa? Hanya ada 5 saja yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Jadi Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau kesabaran yang sangat luar biasa, ya, dalam menjalankan amanat dan mengemban risalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan dan ujian yang mereka terima juga sangat keras. Perjuangan mereka sangat berat, tetapi mereka tetap sabar dan tabah, sebagaimana ya dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Coba nanti kalian menirukan ya setelah Kawidia baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbithu illa sa'atan min nahar balagh fahal yulaku illa al-qawmul fasiqun. Yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan. Mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau kaum yang tidak taat kepada Allah. Surat apa? Al-Ahqaf. Ayat berapa? 35. Oke, sekarang coba kalian baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbithu
dijanjikan. Mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Ya, itu adalah ayat yang menjelaskan tentang pengertian ulul azmi. Di samping Rasul ini mendapatkan gelar ulul azmi, mereka juga diberikan mukjizat oleh Allah. Supaya apa? Supaya kaum itu percaya bahwa mereka adalah seorang rasul dan nabi. Ada yang tahu? Ada berapa rasul ulul azmi? Ada 5. Yang pertama nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Di antara nabi-nabi yang berapa yang wajib kita ketahui ada 25. Mereka lah yang mendapatkan gelar ulul azmi. Karena apa? Karena yang memiliki keteguhan, kesabaran yang sangat tinggi, yang luar biasa. Nah, mau dengar kisahnya? Nah, yang pertama ada Nabi Nuh, bisa dilihat juga di LPS. Nabi Nuh ini mendapat julukan ulul azmi karena kesabarannya yang tinggi. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang jauh dari agamanya. Tahukah semuanya? Nabi Nuh itu memiliki usia berapa? Kurang lebih 1000 tahun. Namun umatnya yang mau beriman hanya ada kurang lebih berapa? 200 orang. Ya. Istri dan anaknya pun ada yang tidak beriman. Siapakah kalian tahu nama anaknya? Kanaan. Dia tidak beriman kepada ayahnya, walaupun ayahnya itu seorang nabi. Yang selanjutnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama, beliau juga memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapat gelar ulul azmi karena kesabarannya yang tinggi. Dimulai dari kapan? Dimulai dari beliau bayi. Diletakkan di mana? Di dalam gua. Ya. Karena kenapa beliau diasingkan? Karena pada masa itu rajanya meminta agar membinasakan semua bayi laki-laki. Nah, setelah beliau dewasa, beliau harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk dengan ayahnya sendiri. Ayahnya itu pembuat berhala. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan hukuman dari rajanya untuk dibakar. Tapi karena kuasa Allah, beliau diberikan mukjizat, yaitu dibakar tidak hangus. Dibakar tidak hangus. Ya, sudah sekian lama menanti akan datangnya anak. Ketika sudah diberikan, yaitu siapa? Nabi Ismail. Beliau mempunyai 2 anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ketika sudah mendapatkan Nabi Ismail, beliau disuruh untuk mengorbankan. Gimana coba perasaannya? Udah penantian lama dikasih anak, habis itu suruh dikorbankan. Ya. Tapi dengan kesabarannya beliau, maka ketika mengorbankan diganti oleh Allah. Nah, makanya Nabi Ibrahim diberikan gelar ulul azmi. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang luar biasa juga. Nabi Musa ini paling banyak disebutkan namanya sebanyak berapa? 136 kali dalam Al-Quran. Beliau berhadapan dengan siapa? Raja yang sangat, siapa namanya? Raja Firaun. Raja Firaun itu mengaku sebagai Tuhan. Ya. Dan juga Nabi Musa diharapkan dengan kaumnya yang selalu membangkang. Dan beliau pun diberikan mukjizat oleh Allah untuk dapat membelah lautan menjadi 2. Ya. Dengan apa? Dengan memukulkan tongkatnya. Gitu, ya. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam, mendapatkan julukan ulul azmi karena kesabaran dan keteguhannya juga sangat tinggi. Dalam menyampaikan ajaran Allah, Nabi Isa sangat sabar dalam menerima cobaan, terutama dari pengkhianatan muridnya.
muridnya berianak kepada beliau, ya, diusir, difitnah, dan dihilangkan nyawanya. Padahal Nabi Isa masih hidup. Beliau diangkat oleh Allah ke langit, dan nanti ketika hari kiamat akan diturunkan untuk menghadapi siapa? Menghadapi Dajjal. Tahu kalian Dajjal? Ya, untuk menghadapi Dajjal. Dan yang terakhir ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ya, ini salah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Beliau itu sangat sabar dan Nabi yang paling istimewa. Ya, sejak lahir sudah tidak mempunyai ayah dan disuruh juga ibunya, jadi yang dipiatu, dan disuruh dan kakeknya, pamannya. Dan ketika beliau mendapatkan risalah, ya, pada umur berapa beliau diangkat sebagai Rasul? 40 tahun. Tidak masih ingat. Pada usia 40 tahun, ketika beliau diangkat menjadi Rasul, ya, banyak permusuhan, di antaranya dari siapa? Dari saudaranya sendiri, itu pamannya, yaitu Abu Lahab, ya, yang sudah difirmankan Allah dalam surat Al-Lahab, ya. Ada yang apa? Coba baca ayat 1. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Nah, di situ dikisahkan bahwa Abu Lahab celaka. Nah gitu. Setelah itu pun Nabi Muhammad diboikot, ya, diasingkan. Bani Hashim diboikot, diasingkan di sebuah lembah karena dakwahnya. Dan masih banyak lagi masa-masa sulit yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Ya, itu sedikit kisah tentang Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Ya. Kalau dijelaskan lebih lebar, panjang, masih banyak lagi. I'm so thankful I can say, just say, Itu ampar-ampar kisah. Nanti Kawidia dulu ya menyanyikan, nanti teman-teman bisa menirukan setelah Kawidia. Kayak gini ya. Nabi-nabi ulul azmi jumlahnya ada 5. Nabi yang diberi kesabaran yang tinggi. Ibrahim korbankan anak, Nabi Nuh buat kapal, Musa belah laut, Nabi Isa naik ke langit. Terakhir istimewa Muhammad al-Mustafa, diwahyukan Al-Quran untuk kita semua. Diwahyukan Al-Quran untuk kita semua. Gitu. Bisa nggak? Bisa ya? Oke, sekarang coba teman-teman boleh dilihat di papan tulis ya. 1, 2, 3. Nabi-nabi ulul azmi jumlahnya ada 5. Nabi yang diberi kesabaran yang tinggi. Ibrahim korbankan anak, Nabi Nuh buat kapal, Musa belah laut, Nabi Isa naik ke langit. Terakhir istimewa Muhammad al-Mustafa, diwahyukan Al-Quran untuk kita semua. Diwahyukan Al-Quran untuk kita semua. Alhamdulillah. Nah, jadi ya, untuk bisa lebih menghafal. Jadi gini ya, Rasul Ulul Azmi yaitu ya manusia, Rasul, Nabi yang memiliki ketabahan, kesabaran, keteguhan yang sangat luar biasa. Gitu. Walaupun kita ketahui ada 25 nabi, ya, tapi Allah menghendaki 5 nabi yang itu. Ya, itu namanya artinya apa tadi? Ulul azmi, keteguhan dan kesabaran. Ya, keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Dan jumlahnya ada berapa? Ada 5. Ya, yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Oke, boleh atau enggak? Boleh sesuai dengan ini biar gampang, ya. Oke, mungkin itu saja sih yang dapat Kawidia sampaikan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya Kak, Oke, Siva, kenapa? Namanya apa? jadi Nabi yang sabar itu hanya Nabi Ulul Azmi ya Kak? Kan hanya mereka yang diberi gelar Nabi Ulul Azmi.
nih, yang lain tidak. Oh, ya bagus. Ini ya teman-teman semuanya di sini perhatikan. Jadi ya Rasul ulul azmi itu memang ya Rasul dan Nabi yang memiliki ketabahan, kesabaran yang sangat tinggi. Tapi bukan berarti Nabi dan Rasul yang lain tidak sabar. Mereka juga memiliki kesabaran, namun ya tingkatnya lebih besar Nabi yang 5 ini. Itu karena sudah dijelaskan juga ya tadi di Al-Ahqaf, ada juga nih yang terdapat dalam surah Asy-Syura. Dijelaskan di situ bahwa Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi ada 5. Ya, jadi bukan berarti Nabi yang lain tidak memiliki kesabaran. Mereka juga memiliki kesabaran, tapi kesabarannya ya lebih tinggi Nabi-Nabi yang ini. Mungkin itu. Ya. Oke, bagus sih pertanyaannya. Ada yang lain mau nanya? Oke, ada? Najwa mau nanya? Bisa? Enggak mau nanya Kak, pulang. Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau nanya lagi, mungkin cukup sekian ya. Nanti bisa dikerjakan tugasnya halaman 7. Insya Allah kita bahas mengoreksinya minggu depan. Oke, paham ya? Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be the sun, the stars, the moon.